Katanya di gunung ini ada 2 kuburan raja, tapi gue gak lihat. Ternyata gunung ini gak seangker yang orang bilang. Mungkin setan di sini takut sama gue ya. Teman saya, kenapa kalian perlakukan seperti itu? Tanyaku gelagapan, sedih, marah, dan takut bercampur menjadi satu. Aku tak rela melihat Robi begitu sengsara karena disiksa. Dia akan membalas semua kesalahan yang telah dia berbuat. Kesalahan apa? Kesalahan apa yang telah teman saya perbuat? Saya mohon Tuhan, maafkan dia. Apunten pisan. Dari semua teman kamu, cuma satu yang tidak akan bisa selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Angkara Gunung Raja. Cerita ini ditulis oleh Didit Galaraka. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Angkara Gunung Raja. Kala itu di tongkrongan di warung favoritku dan sahabat-sahabatku, tidak ada hawa kejanggalan sama sekali. Keceriaannya masih ku kenang hingga kini. Satu persatu pesanan di warung itu pun masih melekat dalam ingatanku. Kebetulan waktu itu aku yang traktir. Sebut saja namaku Dimas. Aku bekerja di salah satu perusahaan otomotif di kawasan industri di daerah Cikarang. Tahun 2018 adalah tahun yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Di tahun itu takdir Tuhan membawaku menuju titik terdalam dalam hatiku. Terpaksa ia menyentuhnya hingga benar-benar hampir menewaskanku. Aku senang, dadaku melebar, desiran darah di sekujur tubuhku mengalir deras bermakna. Ketika aku mendapatkan jatah cuti bekerja, cuti ini sangat dibutuhkan oleh seorang perantau sepertiku. Kumanfaatkan jeda waktu kerjaku untuk melepas rindu di kampung halaman di selatan Tasikmalaya. Asrinya lingkungan kampung di halamanku membuat hiruk-pikuk kawasan industri di dalam ingatanku terhapuskan. Pemandangan sawah, pohon kelapa, pohon pisang, tanah-tanah menjulang dan keberagaman di dalamnya membuat isi kepalaku yang semula terasa himpit kini segar kembali. Rindu sekali berada di sini, di kampung halamanku. 1 tahun aku merantau mencari peruntungan nasib. Sama sekali tidak ada yang berubah, semua tetap sama. Sama-sama membuatku terlena dan ingin menetap berlama-lama. Ponselku berdering, aku mendapatkan telepon dari salah satu sahabatku, Irwan. Karena dia mengetahui aku pulang kampung, Irwan mengajakku nongkrong di sebuah warung kopi tak jauh dari rumahnya. Tanpa sanggahan, aku menyetujui ajakannya. Aku segera beranjak pergi menuju warung kopi. Kata Irwan, ia juga akan mengajak Rudi, Dian, Feby dan juga Robi. Aku sudah rindu sekali ingin bertemu mereka. Apalagi Robi, dia adalah sahabat terbaikku dari yang terbaik. Irwan, Feby, Rudi, dan Robi adalah teman seangkatanku semasa sekolah dulu. Seperti biasa, canda tawa selalu menghiasi jika kami sudah bertemu. Waktu pun seakan terlupakan hingga di satu momen Robi mengusulkan sesuatu. Dia bilang, Kayaknya enak nih kalau refreshing. Mumpung si Dimas ada di sini, kan enak, jadi ada yang traktir kita. usulan Robi disambut tawa oleh semua. Boleh juga tuh, tapi jangan ke laut ya. Bosen tiap kali refreshing masa ke laut terus. Keluhku, semua terdiam, mereka seakan mengerti keluhanku. Namun beberapa detik berselang Dian memberi usul. Ke Gunung Raja gimana? Oke juga tuh, lumayan buat nyegerin otak. Sekalian gue mau bertapa di 2 kuburan raja yang ada di puncak. Begitu kata Rudi setelah ia terbangun dari lamunannya. Hus, jaga omongan lurut.
Seruku sedikit membentaknya. Iya, sorry bro. Kami pun melanjutkan kegiatan kami menikmati kopi ditemani indahnya pemandangan kampung halaman. Mungkin kalian belum familiar dengan Gunung Raja. Pasti, karena memang gunung ini tidak setenar Gunung Cikuray, Ciremai ataupun Rinjani dari bentuk dan tingginya. Mungkin lebih tepatnya disebut bukit, tapi karena penduduk sekitar menyebutnya dengan gunung, maka bukit itu terkenal dengan Gunung Raja. Menyinggung kata raja, konon katanya di puncak gunung ini terdapat 2 makam raja, dan gunung ini pun dipercaya merupakan petilasan salah satu Raja Galunggung. Hari yang ditunggu-tunggu telah tiba, hari Kamis, hari di mana kami akan bergerak mendaki Gunung Raja. Rombongan berangkat kurang lebih pukul 12 siang, matahari tak terlalu menyengat sinarnya. Sebelum memulai perjalanan, kami membentuk lingkaran, Irwan memimpin doa. Kami semua menundukkan kepala dan hati memohon perlindungan pada Sang Pencipta. Berdoa selesai. Irwan menyudahi doanya, kami mengusapkan telapak tangan ke wajah secara bersamaan lalu menjulurkan tangan ke tengah lingkaran. Berangkat selamat, pulang juga selamat. Ucapku menyemangati, semua pun bersorak. Awal perjalanan dimulai dari rumahku. Perkiraan untuk sampai puncak adalah sekitar 8 jam waktu tempuh. Canda tawa kembali menghiasi perjalanan. Suasana sangat bersahabat, bahkan tak ada sama sekali firasat buruk yang menghampiri benak. Hingga sampailah kami di tengah jalur pendakian. Suasana yang semula bersahabat menjadi sedikit terganggu ketika Robi mengeluh. Anjing, jalanan apaan ini? Aku yang berjalan beriringan dengannya pun terkejut mendengar ucapannya. Kulihat Irwan yang menjadi leader seketika menghentikan langkahnya. Ia berbalik, matanya menatap tajam memburu Robi. Kalau lo nggak bisa jaga omongan, mending lo balik lagi aja deh. Seru Irwan dengan nada bicara yang tinggi. Dahinya mengkerut, matanya masih menatap tajam. Aku sendiri sedikit terpancing emosi ketika mendengar keluhan Robi, tapi emosiku segera kuredam. Karena tadi dia sudah diperingatkan oleh Irwan perihal kecongkakannya. Pendakian terus berlanjut, intensitas candaan kami berkurang. Bisa jadi itu disebabkan oleh kecanggungan kami setelah kejadian tadi. Matahari sudah semakin tenggelam, cahayanya sudah semakin berkurang menemani langkah kami. Beriringan dengan semakin gelapnya langit, waktu maghrib telah tiba. Kami berkumpul di satu titik di sebuah hamparan agak luas yang dapat mempermudah kami dalam melaksanakan sholat. Binatang malam mulai bermunculan, suaranya mengiringi lantunan azan yang terdengar jauh. Nih, wudhu, seru Irwan sambil menyodorkan botol plastik besar berisi air bersih. Kurai botol itu dari genggaman Irwan lalu berwudhu. Dipimpin Irwan, aku, Dian, Rudi, dan Feby melaksanakan sholat maghrib. Sedangkan Robi dia sejenak beristirahat terus duduk di bawah sebuah pohon. Sempat ia ditawarkan air wudhu oleh Irwan, tapi Robi tetap diam menunduk. Selesai sholat, zikir, dan berdoa, Irwan menoleh kepada Robi. Mulut Irwan tak hentinya membacakan doa. Sepertinya Irwan sedang mendoakan Robi supaya tak bicara asal lagi. Gelagat Robi tidak menerima perlakuan Irwan. Ia berontak. Ia berdiri membusungkan dada lalu membentak Irwan dengan bilang, "Naon sia? Ayo kita berantem." Mendengar bentakan Robi, adrenalinku terpacu. Aku kesal melihat sikapnya kepada Irwan. Aku ingin segera menyadarkannya dengan amarah dalam dada. Aku berdiri menghampirinya. Aku tarik kerah bajunya. "Rob, kita di sini buat liburan, bukan buat ribut." Sudah, sabar mas." Dia gesit memisahkanku dengan Robi. Cengkeramanku terlepas. "Gue gak suka dia sok-sokan baca doa buat gue. Emangnya gue apaan?" ujar Robi sembari menunjuk Irwan yang tetap tenang menghadapi Robi. "Kalau lo tadi gak sompral, si Irwan juga gak bakalan kayak tadi, Rob. Kita lanjut aja. Lupain kejadian tadi." Ujarku. Kami kembali beranjak bersama melanjutkan perjalanan. Irwan tetap menjadi leader dan Robi masih berjalan beriringan denganku. Sebagai seorang sahabat, kejadian yang baru saja kami alami adalah sebuah bumbu persahabatan. Canda, tawa, keluh kesah, dan amarah menjadi hal yang lumrah menurutku. Jauh melangkah menjauhi tempat kami beristirahat. Ditambah penasaran dengan waktu setempat, aku berniat ingin melihat jam di jam tangan yang kukenakan. Jarum jamnya menunjukkan angka 6:15. "Masih pukul 18:15. Tanya
Bertanya-tanyaku pada diri sendiri, padahal seingatku sebelum sholat aku sudah memeriksanya dan sudah pukul 18.15. Bisa saja jamku rusak atau macet. Segera ku ambil ponsel dari saku dan menyalakannya. Sial, ternyata benar masih jam 18.15. Masih penasaran aku menepuk bahu Dian yang berjalan tepat di depanku. Yan, jam berapa sekarang? Masih sore, ini baru jam 18.15. Aneh. Jam di ponselku dan jawaban Dian pun masih menunjukkan jam yang sama. Jam 18.15, waktu terhenti di angka itu. Keringat dingin mulai keluar sedikit dari dahiku. Aku mencoba menahan kepanikan. Aku tidak mau menceritakannya kepada siapapun. Aku khawatir mereka berpikir hal-hal yang buruk. Keanehan terhentinya waktu di jam 18.15 tetap kusimpan sendiri. Jauh berjalan jam tanganku masih terhenti di angka 18.15. Hingga akhirnya aku meminta kepada Irwan untuk berhenti sejenak. Di bawah langit malam yang cerah, kami beristirahat di tepian jalur yang sedikit curam. Bagi kami para perokok, kecuali Rudi, rokok adalah sajian wajib yang harus hadir di setiap rehat. Kuhampiri Irwan yang berada tak jauh dariku. Aku ikut duduk di sampingnya. Wan, lo ngerasa ada yang aneh gak? Udah, gak usah banyak tanya. Bisiknya juga sambil terus melempar batu-batu kecil. Betul apa kataku, Irwan merasakannya. Sebuah kejanggalan yang entah apa itu, aku tak dapat memastikan. Hanya terasa lebih aneh dari biasanya. Lanjut yuk, seru Irwan, rokoknya ia matikan. Aku menurut lalu berbalik hendak kembali ke posisiku semula. Namun di belakang ketika aku melangkah mendekati Feby, aku melihat gelagat tak biasa darinya. Aku tahu dia adalah seorang yang pendiam, tapi diamnya kali ini terlihat sangat janggal. Tak mau terlena dengan kejanggalan yang ada, aku berusaha cuek dan tak mau berpikir aneh lagi. Lebih baik aku fokus pada pendakian ini, fokus pada jalur pendakian ini. Sedikit saja kesalahan karena salah injak bisa fatal akibatnya. Jauh sudah kami melangkahkan kaki dari tempat peristirahatan sebelumnya. Aku perkirakan kami berjalan sudah hampir 4 jam. Ritme napas pun sudah tidak beraturan. Beberapa kali aku harus berhenti melangkah sejenak sebelum kembali ke barisan. Berat? Ya berat sekali. Pendakian kali ini terasa berat sekali bagiku. Carrier yang kugendong seperti bertambah beban 100 kali lipat dari sebelumnya. Pilihannya antara dua. Satu, karena disebabkan oleh punggungku yang sudah lemah. Atau dua, di atas carrierku ada yang menumpang. Belum lagi udara gunung seperti tak mengalir sehingga aku merasa sedikit pengap. Kenapa mas? Dian terheran melihatku menggoyangkan carrier. Ini di carrier gue ada apaan sih? Dian menghadapkan wajahnya ke bagian atas carrierku lalu menyorotkan cahaya senter yang ia bawa. Dian seperti mencari sesuatu. Gak ada kenapa emangnya? Kok berasa berat banget ya? Lu kecapean kali, kelamaan di Cikarang jadi jarang olahraga. Bisa jadi benar apa yang dikatakan Dian. Mungkin tubuhku perlu penyesuaian kembali jika harus menjalani kegiatan yang membutuhkan tenaga banyak. Wan! Aku memanggil Irwan, ia berhenti lalu menoleh. Cahaya headlampnya menyilaukan. Break lagi, buset, gue gak kuat nih. Keluhku. Irwan mendekat, suara sepatunya yang berbenturan dengan bebatuan dan tanah gunung terdengar nyaring. Ya udah, kita istirahat lagi. Ngopi-ngopi dulu lah, biar nggak kecut ini lidah. Ucap Irwan dengan lemparan senyum kecilnya. Logistik dipersiapkan, kami kembali menepi di jalur pendakian. 1 gelas kopi cukup untuk menemani istirahat. Kita udah jalan berapa lama sih? Tanya Feby, dia duduk manis bersandarkan batang pohon. Sekitar 3 jam lebih lah. Saut Rudi yang tak jauh dari Feby. Seketika aku teringat sesuatu. Iseng ku ingin cek jam di jam tangan dan ponselku. Pertama aku perkirakan di jam tanganku. Jam ini masih menunjukkan angka 18:15. Ternyata benar, jamku ini memang rusak. Harusnya sekarang jam sudah sekitar pukul 22:15. Mungkin ponselku yang akan menjawab itu. Kurogoh ponsel di sakut celana, kunyalakan dan jam di ponsel masih juga menunjukkan pukul 18:15.
Masa iya sih? Jam di HP gue error. Gumamku, butiran keringat dingin sebesar biji jagung di dahiku kembali bermunculan. Tanganku gemetar melihat kenyataan. Kenapa lagi, Mas? Tanya Dian yang menyampirkan tangan kanannya di bahuku. Dengan sedikit gugup ku perlihatkan jam yang tertera di layar ponsel. Melihat apa yang kutunjukkan, Dian hanya bisa mengusap wajahnya tanda tak percaya. Ia lantas menyuruhku untuk mengutarakannya pada Irwan. Dia hanya memberi sebuah kode kedipan mata supaya aku menghampiri Irwan. Tak berpikir lama aku hampiri Irwan dengan segera. Siapa tahu ia memahami akan kejanggalan ini, atau minimal ia tahu dan segera melakukan tindakan. Di tengah langkahku menghampiri Irwan, aku sedikit dikejutkan dengan suara hentakan kaki. Perhatianku jadi teralihkan, ternyata itu Robi. Ia terlihat sangat kesal, kepalanya menengadah, tatapannya berputar berusaha meraih setiap puncak pohon. Sepertinya ia sudah merasa ada kejanggalan di antara kami. Bangsat, setan di sini jahil banget. Kalau aja gue bisa lihat wujud mereka, pasti udah gue injek tuh kepalanya. Tiba-tiba pandangannya ia alihkan kepada kami yang sedari tadi terpaku melihat perilakunya. Lo semua pada nyadar gak sih? Dari tadi kita udah jalan lebih dari 4 jam. Tapi kalian lihat jam. Sekarang jam berapa? Feby dan Rudy melihat jam. Wajah mereka seketika tergurat kecemasan, sedangkan Dian hanya menunduk, tubuhnya gemetar. Dari tadi masih aja jam. Belum juga Robi menyelesaikan keluhannya, Irwan memotong dengan berkata, sekarang kita sama-sama berdoa. Semoga Allah ngelindungin kita semua dan penghuni di gunung ini ngizinin kita buat menikmati puncak. Berdoa dimulai. Kami kompak menundukkan kepala. Doaku hanya satu, yaitu sesuai dengan apa yang dikatakan Irwan sebelumnya. Kututup mata sementara mulut dan hati kusyuk dalam berdoa. Selesai. Terdengar bisikan Irwan yang menyudahi doa. Sebelum ku buka mata, mendadak angin dari arah puncak berhembus menyentuh kulit wajahku. Mungkin ini pertanda doa kami dikabul. Alhamdulillah, gumamku. Angin ini yang tak kudapatkan sedari tadi. Sekarang udara yang masuk ke hidung pun menjadi lebih segar. Aku tak lagi merasakan pengap. Kulihat semua wajah sahabat-sahabatku tak lagi mengguratkan kecemasan, terutama Robi dan Dian. Yuk kita lanjut, ajak Irwan. Formasi barisan kembali seperti semula. Kami beriringan melanjutkan pendakian. Irwan sedikit berkutat dengan tas kecilnya. Ia mengambil sebuah benda kecil melingkar. Itu tasbih. Tangan kanannya tak berhenti memutarkan setiap butirnya. Di tengah perjalanan aku penasaran dengan jam. Ingin sekali benar-benar kupastikan kalau doa kami memang dikabulkan. Kudekatkan jam tanganku. Kuterangi ia dengan headlamp yang kupakai. Alhamdulillah, doa kami benar-benar dikabulkan. Sekarang jam sudah menunjukkan pukul 22 lebih 45 menit. Senyumku merekah, kami benar-benar terlepas dari jeratan waktu yang membeku. Kesenanganku tak berhenti sampai di sana. Kembali ku periksa layar ponsel, ternyata memang benar waktu sudah kembali normal. Tapi tak lama kemudian kesenanganku benar-benar terhenti. Aku kembali dibuat panik ketika menyadari kalau malam ini adalah malam Jumat. Banyak mitos berseliweran kalau malam Jumat adalah malam sakral, sehingga tidak sedikit mitos yang menceritakan kemistisan malam Jumat. Bulu kuduku seketika meremang, namun kegelisahan dan kepanikanku berusaha aku redam. Aku tak mau membahas hal ini kepada teman-teman. Sementara paling depan langkah Irwan masih diiringi dengan butiran tasbih yang ia putar secara perlahan. Entah apa yang ia gunakan dalam zikirnya. Yang pasti semoga saja itu menjadi sebuah perisai kuat untuk rombongan ini. Tubuhku kembali berat. Kali ini aku tak meminta istirahat kepada Irwan. Rasa lelah masih dapat kutahan. Kulihat jam tangan, waktu sudah menunjukkan pada pukul 12:30. Itu artinya kami sudah menempuh perjalanan selama 12 jam. Padahal semula kuperkirakan, bahkan lebih dapat kupastikan, perjalanan akan ditempuh dalam waktu 8 jam. Itu bukan perkiraan belaka. Sebelum mendaki gunung ini, terlebih dahulu kutanyakan perkiraan waktu mendaki kepada beberapa orang yang sudah berpengalaman mendaki Gunung Raja, termasuk Irwan. Ya Tuhan, ada apa ini? Kenapa bisa melebihi 8 jam? Hal yang wajar jika waktu tempuh terlebih 1 jam.
ketika sampai di puncak. Namun kali ini waktu menjadi lebih panjang 4 jam dan itu pun kami belum juga sampai di puncak. Akan sampai jam berapa kami di puncak? Irwan menghentikan langkahnya. Kali ini ia meminta istirahat. Ini adalah istirahat yang kesekian kalinya. Pendakian ini sangat menguras tenaga. Sementara kepalaku masih terus mencari pikiran positif. Karena sejatinya energi negatif akan lebih menguras tenaga, aku memaksa berpikir bisa saja pikiranku meleset sangat jauh. Yang terpenting kali ini adalah bagaimana cara aku menikmati pendakian. Kita udah jalan kaki 12 jam lebih, belum sampai juga. Nada bicara Rudi menggambarkan kesedihan. Sejenak kutundukkan pandangan lalu berdoa. Daun telingaku menangkap suara asing, demikian juga dengan mataku. Tepat sekitar 20 meter di hadapanku tengah berdiri seorang pria tua yang kutaksir usianya sekitar 70 atau 80 tahunan. Perawakannya sudah sangat renta, punggungnya sudah tidak lagi tegak. Topangan kakinya pun ia bantu dengan sebuah tongkat. Ia menatapku dalam. Kutoleh setiap temanku, wajah lelah mereka seperti tak menyadari kehadiran kakek itu. Tidak tahu kalau Irwan, ia hanya menunduk sambil terus memutar tasbih kecilnya. Mau kemana, Mas? Tanya Robi yang melihatku beranjak hendak menghampiri si kakek. Gue kencing dulu bentar ya. Jawabku sedikit berbohong pada Robi. Aku pun meninggalkan rombongan lalu menghampiri kakek itu. Setiba di hadapannya, aku merasakan hal yang luar biasa. Tak ada rasa takut sedikit pun, hanya rasa perlindungan dan kenyamanan yang kurasakan berada di dekatnya. Karena sebenarnya aku hampir tidak percaya kalau kakek ini benar-benar seorang manusia. Mana ada seorang pria lanjut usia dapat sangat bertenaga mendaki gunung ini, apalagi ini di malam hari. Kakek siapa? Dari mana dan mau kemana? Nama kakek Jalil. Kakek tinggal di kampung bawah Gunung Raja ini. Terus kakek kenapa bisa kesini? Dingin loh, kek. Kakek cuma nemenin perjalanan kalian, nak. Nemenin? Maksudnya gimana, kek? Kakek Jalil tak menjawabku. Ia hanya menyahuti pertanyaanku dengan batuknya. Aku yang tak enak dengan pertanyaanku sendiri meminta izin pamit kembali ke rombongan. Kakek Jalil melambaikan tangan. Aku segera berbalik dan menghampiri rombongan. Lo pipis lama banget, udah kayak pemilihan presiden. Ketus Feby. Udahlah, cepetan masak minyak. Gue lapar. Jawabku tanpa menggubrisnya. Sementara menunggu Feby memasak mie, pandanganku kembali tertuju kepada Irwan. Dia masih setia dengan tasbihnya. Aku hampiri Irwan dalam kekhusyuannya. Tanpa maksud mengganggunya, setiba aku di dekatnya, Irwan membuka pembicaraan. Iya, kakek itu, dia cuma mau nemenin perjalanan kita doang supaya lancar. Aku dibuat terperangah dengan sikap Irwan. Mengapa dia bisa tahu? Maksud lo apaan, Man? Gue gak ngerti deh. Irwan berdecak lalu melemparkan senyum sambil terus memutar tasbihnya. Mas, ini minyak udah mateng nih. Teriak Feby tanpa pikir panjang. Segera ku hampiri ia di tempatnya memasak. 45 menit sudah kami menepi di jalur pendakian Gunung Raja. Di bawah langit cerah berbintang, pendakian segera kami lanjutkan. Meski kejanggalan sedia menghampiri, kami masih harus optimis sampai di puncak dan pulang pun dalam keadaan selamat. 1 jam berjalan, kami semua dikejutkan oleh teriakan Irwan. Allahu Akbar, ada apa ini? Dian lekas menghampiri Irwan di barisan paling depan. Ia nampak panik dan menanyakan apa yang terjadi, namun Irwan hanya menjawab, Gak apa-apa, ayo jalan lagi. Di depan sekitar beberapa puluh meter, langkah Irwan kembali terhenti. Cari spot buat diriin tenda, serunya padaku. Segera aku dan Rudi di sekitar area kami menepi. Tak butuh waktu lama, radius 30 meter. Aku dan Rudi sudah menemukan titik yang pas untuk mendirikan tenda. Semua beranjak ke titik itu. Sebuah hamparan, aku yakin hamparan itu hampir berdekatan dengan puncak. Aku menunggu Rudi yang turun memberitahu yang lain. Sementara aku menunggu, ku nyalakan sebatang rokok untuk menemani sepi. Setelah rokok menyala, samar di sudut mata sebelah kanan aku kembali melihat kakek Jalil berdiri di topang tongkatnya. Ku tegaskan pandanganku, kakek Jalil sudah tidak berada di tempatnya.
ia hilang. Tak lama kemudian rombongan datang. Aku, Rudi, Irwan, dan Feby bergegas mendirikan tenda. Kami mendirikan 2 tenda. Dengan mulutnya yang saling berhadapan, Dian bertugas mencari kayu bakar untuk dijadikan api unggun. Sedangkan Robi jangan tanya, ia bosnya. Hanya ia sendiri yang ongkang kaki sambil menghisap sebatang rokok di dekat sebuah pohon besar. Selepas melepas penat dengan sedikit melempar canda ditemani api unggun, satu persatu mulai memasuki tenda. Tersisa aku dan Irwan. Kami berdua masih di luar tenda. Kami lanjut mengobrol sekedar mencurhatkan semua kegundahan. Tak terasa aku dan Irwan terjaga hingga waktu subuh. Alarm di ponselku yang mengingatkan waktu sholat. Sebelum terlambat aku dan Irwan membangunkan teman-teman yang lain untuk sholat subuh. Tapi hasilnya nihil. Mereka sama sekali tidak ada yang dapat dibangunkan. Semuanya masih terlelap. Kita berdoa aja berjamaah, ucap Irwan. Aku dan Irwan melaksanakan sholat subuh di samping tenda. Wan, sahutku sehabis memanjatkan doa sehabis sholat. Apa? Lalu aku memberanikan diri menceritakan semua pertemuanku dengan kakek Jalil semalam. Belum selesai aku berbicara, Irwan memotong perkataanku. Iya, gue tahu itu kakek Jalil. Dia orang yang tinggal di puncak gunung ini. Di puncak atau di bawah? Kakek Jalil bilangnya dari bawah. Di puncak. Kakek Jalil emang suka gitu. Tak ada kata-kata yang keluar dari bibirku. Aku hanya terperangah melihat Irwan mengetahui segala hal tentang kakek Jalil. Lo kok bisa gini, Wan? Ini salah satu hasil lo pesantren di Garut dulu. Irwan tak menjawab. Kini ia berusaha merapikan packingan di dalam karirnya. Jaga Robi, ucapannya sementara menghentikan aktivitas merapikan barang bawaan. Dadaku seperti dipukul palu gada berukuran tak lazim. Ada apa dengan sahabatku yang satu itu? Apa yang akan terjadi padanya? Maksud lo? Apa maksud lo jaga Robi? Pokoknya jaga. Gue mau masuk tenda dulu ya, ucap Irwan. Aku masih berdiri di luar tenda sendirian. Hanya suara saling sautan para binatang yang menemaniku. Api unggun masih menyala di hadapanku. Tatapanku tertuju pada pusat api. Masih terngiang dalam benakku tentang apa yang terjadi selama di perjalanan. Belum lagi kata-kata Irwan. Ia berhasil membuat benakku terhujam beribu pertanyaan. Apa yang akan terjadi pada Robi? Tapi tak baik rasanya jika aku terus berpikir yang tidak-tidak. Aku lebih baik menikmati cuti kerjaku ini sebagaimana kebiasaanku ketika dalam keadaan sendiri. Sebagai pengusir sepi, aku selalu menyenandungkan lagu-lagu kesukaanku. Tak berselang lama aku bernyanyi. Aku terkejut karena di hadapanku tengah duduk seorang kakek yang kulihat di jalur pendakian. Itu kakek Jalil. Sejak kapan dia duduk di sana? Kakek Jalil terus menatapku dalam-dalam. Aku hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Untuk sekedar menyapa pun bibirku terasa terkunci. Tak lama resleting mulut tenda terbuka. Dengan cepat mulut tenda berbahan parasut itu terbuka dan aku melihat Irwan keluar dari sana. Irwan menghampiri kakek Jalil. Ia berjongkok untuk mensejajarkan dengan duduk kakek Jalil. Assalamualaikum, kek, ucap Irwan sembari mencium tangannya. Waalaikumsalam, jawab kakek Jalil seraya mengelus kepala Irwan. Irwan mengenali kakek Jalil. Kok bisa ya? Gumamku. Kepala Irwan masih terbenam dalam pangkuan kakek Jalil berkata dengan suara lirih. Apunten pisan. Dari semua teman kamu, cuma satu yang tidak akan bisa selamat. Mendengar perkataan kakek Jalil, dadaku tersentak. Nafasku berhenti beberapa detik, mataku terbelalak. Aku tak percaya. Jika saja itu benar, apa ini ada hubungannya dengan perkataan Irwan tentang Robi? Maksud kakek? Tanyaku bergetar. Irwan mengangkat kepalanya, matanya menatap kakek Jalil. Sementara tatapan kakek Jalil teralihkan padaku. Teman kamu di atas nanti akan melakukan kesalahan fatal. Dia yang tidak akan pulang dengan selamat. Pokoknya kalian nanti akan tahu siapa itu.
Irwan menoleh kepadaku, kami berdua saling tatap satu sama lain. Tatapan Irwan seperti memberi kode. Kubalas isyaratnya dengan kedipan mata. Dahiku mengkerut, kebingungan melanda pikiranku, seperti apa aku harus menjaga Robi. Aki pamit, ucap kakek Jalil. Ia beranjak dengan dibantu oleh Irwan. Aku pun ikut menghampiri, mencium tangannya sebagaimana apa yang dilakukan oleh Irwan. Kemudian kakek Jalil berjalan menuruni gunung. Setelah beberapa puluh meter menjauh, ia menghilang. Gimana ini, Wan? Kita fokus jaga si Robi. Lo gak usah khawatir. Jangan lupa juga kita berdoa sama Allah. Siapa tahu masih ada harapan buat kita selamat semuanya. Langit sudah mulai berganti warna. Mentari yang sedari tadi malu-malu kini mulai menyapa dunia. Aku sendiri berinisiatif untuk membuatkan sarapan pagi teman-temanku yang masih terlelap. Setelah semua siap santap, barulah teman-temanku yang tengah terlelap dalam tidurnya aku bangunkan. Kali ini mereka tak susah untuk dibangunkan. Sementara memulai sarapan, suasanaku bawa biasa-biasa saja, biar semua ketegangan aku dan Irwan yang tanggung. Sembari di sisi lain, aku terus mengawasi gerak-gerik Robi. Aku harus tetap menjaganya. Beberapa jam berlalu, kulihat jam tangan. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Aku sedikit mengeluh pada diri sendiri tentang durasi waktu tempuh untuk sampai ke sini hampir 20 jam untuk sampai di tempat mendirikan tenda. Memang puncak sudah sedikit terlihat, namun entah harus berapa jam lagi untuk kami sampai di sana. Tidak ingin berlama-lama, pendakian dilanjutkan dan benar, waktu sangat jauh meleset dari perkiraanku. Selama kurang lebih 4 jam kami berjalan untuk sampai ke puncak. Pukul setengah 12 kami baru menginjakan kaki di tanah tertinggi Gunung Raja. Alhamdulillah. Hanya itu yang keluar dari bibirku, tak ada kata lain. Jaga dia, jaga dia. Telinga kananku menangkap suara tanpa wujud, dekat sekali. Tidak mungkin itu teman-temanku, mereka berada di radius beberapa meter dari tempatku berdiri. Tapi setelah aku ingat, aku mengenali betul suara itu. Suara itu adalah suara kakek Jalil. Aku mengerti kakek Jalil mungkin saja mengingatkanku untuk tak lupa menjaga sahabatku Robi. Menerima suara gaib kakek Jalil, jantungku berdegup kencang. Mataku yang semula memandangi pepohonan seketika langsung teralihkan ke tempat Robi berada. Langkahku merapat ke tempat Irwan. Wan, gimana ini? Irwan tak memberikan jawaban. Ia terus memutar tasbih kecilnya. Mungkin kurasa bagiannya yang harus meminta penjagaan kepada Tuhan, sementara bagianku berupaya untuk mengingatkan Robi secara langsung tentang etika kesopanan. Kemudian aku menghampiri Robi. Setelah mendekat, aku mencoba untuk berkata, Rob, tolong jaga etika lo di sini ya. Namun belum juga aku menyelesaikan kata-kataku, Robi memotong perkataanku dengan berkata, Alah, gunung apaan ini? Gak ada indah-indahnya, jelek banget. Sontak kata-kata yang ia lontarkan membuatku naik pitam. Yang semula aku berusaha tenang, kini tidak bisa lagi. Tanduk iblisku sudah bermunculan. Sekalian ingin sekali kupukulkan tanganku tepat di wajahnya sebagai peringatan khusus. Tapi melihat aku berapi-api, Rudi menahanku. Udah, duduk dulu. Kenapa, Mas? Orang emang kenyataannya gini kan? Ketus Robi menjawab. Pandanganku kualihkan dari wajahnya. Aku tak mau terlalu tersulut emosi. Lebih baik ku redam emosiku sebelum menjalar ke yang lainnya. Merasa dada masih naik turun dengan cepat. Aku memilih posisi rebahan, ku tutup mata merasakan setiap desiran angin puncak gunung. Perlahan amarahku mulai menghilang, berganti perasaan super nyaman dan bahagia. Ini yang tidak kudapatkan selama aku bekerja di luar kota. Entah berapa lama aku terlena dalam kenikmatan surga dunia, sampai terbesit dalam benakku ingin memeriksa jam tangan. Ku buka mata dan astaga, gue di mana? tak ada siapapun di sampingku. Irwan, Robi, Feby, Dian, dan Rudi menghilang. Aku sendirian. Mataku menyisir setiap arah, di setiap sudut pun aku tak dapat melihat mereka. Sampai ketika pandanganku tertuju pada sesuatu yang membuatku terperanjat. Aku melihat tepat di hadapanku 2 buah makam berukuran tak lazim. Kepanikanku tertahan, berganti dengan rasa penasaran yang tiba-tiba memuncak. Apa itu 2 makam raja yang sering diceritakan orang-orang ya?
Aku bertanya pada diri sendiri, ukuran dua makam itu masing-masing kutaksir sekitar 5-6 meter. Anehnya di sekitar dua makam sama sekali tak kudapati sampah dedaunan berserakan. Bersih sekali. Seperti setiap hari ada yang membersihkan, saking bersihnya halaman rumahku pun kalah bersih. Masa iya di puncak sini ada yang rela bersihin makam tiap hari? Seperti kebiasaan yang ditanamkan orang tuaku, aku pun mengambil posisi jongkok lalu berniat ingin memberikan doa kepada dua orang yang dimakamkan di bawah kuburan ini. Kutundukkan kepala dan memejamkan mata, kemudian aku mulai membaca Al-Fatihah. Aku terperanjat ketika membuka mata. Aku sudah berada di tengah-tengah istana megah. Di hadapanku berdiri sesosok pria dan wanita tengah dikawal oleh orang-orang berbadan kekar layaknya bodyguard tepat di belakang mereka. Tampilannya tak umum, mereka seperti berpenampilan layaknya orang-orang pada zaman dahulu. Ya Allah, apalagi ini? Di mana Irwan? Di mana Robi? Di mana teman-temanku yang lain? Aku ingin pulang. Nyaliku menciut secara drastis. Sosok raja dan permaisuri di hadapanku tiba-tiba menghampiri, entah angin jenis apa, yang pasti ketika mereka melangkahkan kaki. Sebuah hembusan besar terlebih dahulu menghantam tubuhku, menyentak dada dan menurunkan segala keberanian. Aku takut sekali. Aku takut mereka akan segera membunuhku. Ya Allah, bantu hamba. Hamba tidak kuat ya Allah. Tenang, kamu akan baik-baik saja. Kamu akan pulang dengan selamat. Begitu kata sang raja. Nyaliku yang semula menciut seperti mendapat angin segar yang mengobatinya. Perlahan ketakutanku mulai terkikis, walau tak semuanya. Kemarilah, ucap sang raja. Aku pun menghampirinya. Meski dengan langkah kaki gemetar, aku tetap memaksakan. Tak apa, kemarilah, kamu aman, ucap sang ratu. Beberapa langkah berada di depan rombongan kerajaan, pandanganku seketika teralihkan. Aku melihat Robi, tangannya terikat rantai. Ia digusur oleh orang-orang kerajaan. Keadaannya sangat memprihatinkan. Robi! Teriakku. Ku coba berlari menghampirinya, namun sebuah benteng gaib tiba-tiba menghempaskanku kembali ke hadapan sang raja. Aku tak bisa berbuat apa-apa, hanya dapat melihat sahabatku diperlakukan secara bengis oleh mereka. Teman saya, kenapa kalian berlakukan seperti itu? Tanyaku gelagapan, sedih, marah dan takut bercampur menjadi satu. Aku tak rela melihat Robi begitu sengsara karena disiksa. Dia akan membalas semua kesalahan yang telah dia berbuat. Kesalahan apa? Kesalahan apa yang telah teman saya perbuat? Saya mohon Tuan, maafkan dia. Aku merengek dan mengemis di hadapan sang raja, berharap permohonanku dikabulkan. Air mata tak terasa menetes membasahi pipiku. Takdirmu ya takdirmu, takdir dia ya takdir dia, ucap raja sembari tersenyum kecil. Melihat tawa kecil raja, aku tersadar akan suatu hal. Mungkin saja ini hanya mimpi. Mungkin saja karena seingatku semalam aku tidak bisa tidur dan mungkin baru terlelap ketika aku sudah menginjakan kaki di puncak. Bagaimana caranya agar saya bisa keluar dari sini? Silakan kamu pulang, ucap raja sembari mempersilahkanku. Ia melebarkan tangannya ke belakang. Para prajuritnya membelah barisan mereka seakan memberiku sebuah jalan. Aku pun melangkah mengikuti petunjuk raja. Baru beberapa meter melangkah, bahuku ditepuk dari belakang. Aku menoleh. Ternyata raja mengikuti-ikut, tangannya meraih tanganku. Lalu ia menggenggam. Dalam genggaman tangan raja terasa sebuah benda menyentuh telapak tanganku. Bawa ini, jaga teman-temanmu yang lain. Semoga ini membantumu di perjalanan kalian nanti, ucap raja. Tatapannya menatap serius kepadaku. Aku terkesima dibuatnya. Baik, terima kasih. Benda itu segera aku simpan di saku belakang celana. Tak sempat aku melihatnya. Pokoknya benda itu berukuran kecil, kira-kira seukuran lingkar dalam genggam tanganku. Yang aku pikirkan bukanlah apa yang diberi raja, namun bagaimana cara aku keluar dari mimpiku ini. Mimpi yang seolah-olah terasa sangat nyata. Pendengaranku menangkap suara yang perlahan membesar. Itu suara teman-temanku dan jauh di depan aku melihat setitik cahaya yang perlahan membesar pula.
Di sana aku melihat kegiatan teman-temanku. Tak berpikir panjang, aku segera berlari menghampiri portal itu. Dan dengan cepat aku dapat keluar dari alam mimpi dan menghampiri yang lainnya. Wan, ayo kita ke puncak. Irwan tak menjawab, begitu pun yang lain. Mereka hanya asik berbincang dan berfoto bersama. Wan, kali ini aku menegur Irwan tepat di depan wajahnya. Namun Irwan tetap tak menyadari keberadaanku. woi, ada yang bisa dengerin gue gak? Teriakku pada yang lain. Semua temanku tak ada yang menyadari kehadiranku. Aku diacuhkan. Astagfirullah, ya Allah, apa gue udah mati? Pikiranku berkecamuk, tak ada satupun dari temanku yang mendengarku. Tiba-tiba pandanganku teralihkan menuju sebuah pohon. Ku tegaskan, aku seperti mengenali perawakan orang yang tengah terbaring di bawah pohon. Pakaiannya pun aku kenal betul. Allahu Akbar, itu gue. Sembari tersentak kaget, aku menghampiri tubuhku yang sedang terbaring. Melihat kondisi dadanya, ternyata aku masih hidup. Woi, bangun. Saut Irwan dari belakang. Ia menghampiri tubuhku. Irwan menggoyangkan tubuhku, namun tak ada reaksi. Aku pun tak bisa memaksakan masuk kembali ke dalam tubuhku. Panik, itu yang kurasakan. Sukmaku terlepas dari tubuhnya. Bangun mas, lo tidur apa latihan mati? Tanya Irwan. Tak terasa air mataku berlinang. Aku tak tega melihat kondisiku sendiri. Tubuhku sudah layaknya orang yang tewas tanpa ada respon sedikit pun. Ingin semakin kupastikan, aku semakin mendekat. Irwan memejamkan matanya. Kulihat ia merapalkan doa-doa. Tangan kanannya ia taruh tepat di keningku. Beberapa detik kemudian sebuah angin yang sangat kencang menerpa sukmaku, melebihi angin yang kurasakan ketika bertemu dengan raja. Angin itu membawaku kembali masuk ke dalam tubuh. Mas, Dimas. Suara Irwan membangunkanku. Tangannya terus-menerus menepuk pipiku. Gue ada di mana, Wan? Ya masih di Gunung Raja lah. Lo pikir udah di Cikampek? Aku mengambil posisi duduk, sementara punggungku sandarkan ke batang pohon. Kepalaku masih merasa pusing yang hebat. Mimpi yang aneh. Sekitar 10 menit aku terdiam. Seketika aku teringat sesuatu di dalam mimpi. Aku diberi cindera mata oleh sang raja. Benda itu kusimpan di saku belakang celana. Aku dihinggapi rasa penasaran apa benda itu benar-benar ada. Kuperbaiki posisi dudukku, lalu kurogoh saku belakang. Tanganku meraba sesuatu yang asing. Sebuah besi kecil melengkung. Benda itu kukeluarkan, dan ketika kucabut semuanya ternyata memang benar. Aku tengah memegang sebuah kujang kecil berbahan besi berwarna kuning. Di tengahnya terdapat tulisan aksara Sunda, yang artinya tak ku tahu pastinya ya. Namun sejenak aku berpikir bahwa kejadian bertemu raja adalah nyata adanya, bukan mimpi belaka. Dengan penuh kehati-hatian dan rasa takjub, kusimpan kembali pusaka kujang yang kupegang dalam saku belakang. Bagaimana bisa ini terjadi begitu saja? Ternyata manifestasi pusaka gaib memang nyata kebenarannya. Udah yuk, kita turun. Seru Irwan dari kejauhan. Dengan langkah gontai aku menghampiri Irwan. Kami semua berkumpul di satu titik, membentuk lingkaran untuk melaksanakan doa terakhir sebelum menuruni gunung. Robi di mana? Tanyaku. Aku belum melihat keberadaannya. Semua kompak melihat sekitar. Tuh, tunjuk Dian. Robi berada agak jauh dari titik kumpul. Ia berjalan lambat sekali, badannya terus memutar. Robi seperti mencari keberadaan sesuatu. Katanya di gunung ini ada 2 kuburan raja, tapi gue gak lihat. Ternyata gunung ini gak seangker yang orang bilang. Mungkin setan di sini takut sama gue ya. Tawa Robi terdengar tidak enak. Aku menangkap reaksi tak biasa dari seorang Irwan. Ekspresinya yang semula terlihat adem tiba-tiba sebaliknya. Matanya memerah, ia berontak, tangannya meraih rambut Robi. Irwan menjambaknya. Jaga mulut lu, Rob. Nyadar dong. Kita itu lagi di gunung, bukan di warung tempat kita nongkrong. Jika sudah begini, aku tak akan ambil bagian. Jika ditanya aku kesal atau tidak, jelas-jelas aku kesal. Tapi karena Irwan sudah mewakili, itu sudah cukup. Aku pun tak menjelaskan perihal keberadaan 2 makam yang ia maksud, karena kurasa percuma. Robi tetap tidak akan mempercayaiku. Tak ada reaksi berontak sedikit pun dari Robi. Ia hanya meringis kesakitan. Kecongkakannya sedikit turun oleh reaksi Irwan. Robi meringis kesakitan. Irwan melepas genggamannya. Robi terdiam, ada tatapan kosong yang kadang muncul di sela-sela sorot matanya. Dahinya tak berhenti ia kerutkan. Ia terus menunduk.
Rob, lo baik-baik aja kan? Rob, nggak apa-apa, gue baik-baik aja. Ucapnya Robi berjalan lalu meminta kami untuk melanjutkan perjalanan. Dipimpin Irwan, rombongan kembali melanjutkan perjalanan. Langit masih cerah. Tak ada sedikit pun awan mendung yang menutupi teriknya sinar matahari. Kini Robi berada dekat denganku. Seperti biasa aku mengajaknya ngobrol, namun entah kenapa kini tanggapannya selalu singkat antara iya atau tidak. Robi lebih banyak diam, tak biasanya ia seperti itu. Beberapa puluh langkah ke depan kami dikagetkan dengan Robi. Tiba-tiba ia terkejut ketakutan sambil menutup mata dengan sikutnya. Robi berkata memohon, Jangan. Lu kenapa, Rob? Tanyaku. Tangannya hanya menunjuk ke depan. Entah apa yang dia tunjuk. Aku periksa pun semuanya hanya pepohonan atau paling tidak jurang. Semua temanku menghampiri Robi. Ia terlihat seperti sudah bertemu hal yang sangat menakutkan. Irwan tak tinggal diam. Ia mendekat lalu menempelkan telapak tangan kanannya tepat di kening Robi. Sambil memejamkan mata, mulut Irwan tak hentinya melantunkan doa. Tubuh Robi yang semula bergetar perlahan mereda. Keringat sebesar biji jagung keluar dari keningnya. Robi begitu ketakutan. Belum pernah aku temui Robi seketakutan itu. Barisan kembali dibentuk. Kini Robi berada di tengah rombongan, aku paling belakang, sementara Irwan tetap menjadi orang paling depan. Jalur pendakian sedikit lebih cepat kami lalui. Setelah kejadian tadi, Robi lebih banyak memfokuskan pandangannya ke jalur pendakian, tak seperti sebelumnya yang terus melihat sekitar area gunung. Di jalur berbelok penuh semak, dari jauh samar kulihat seseorang yang tak asing lagi. Di kiri jalur tengah berdiri seorang kakek berambut putih dengan tongkat di tangannya. Itu kakek Jalil. Irwan yang berpapasan dengannya sedikit menoleh lalu mengangguk. Aku tahu Irwan hanya berperilaku demikian supaya yang lain tidak menyadari kehadiran kakek Jalil yang bukan manusia. Semakin dekat langkahku dengan kakek Jalil, nampak sekali ekspresinya merautkan kesedihan. Ia menatapku nanar, kedua bola matanya berkaca-kaca. Aku terdiam lalu berjalan menghampirinya. Di balik raut kesedihannya, kakek Jalil melemparkan senyum kecil. Woi mas, lo lagi ngapain? Ayo turun! Teriak Rudi dari bawah. Aku memang sedikit tertinggal jauh. Kakek Jalil pun mengisyaratkan untuk segera pergi. Tak pikir panjang tentang apa yang disedihkan kakek Jalil. Aku bergegas turun untuk kembali ke barisan. Ada yang aneh ketika aku sampai di barisan, mereka semua mengerumuni Robi. Isak tangis samar terdengar olehku. Robi kenapa lagi? Aku takut kejadian yang kutemui secara astral di puncak akan benar-benar terjadi padanya. Lo kenapa lagi, Bi? Tanyaku tergesa. Robi tetap membenamkan kepala dalam dekapannya. Aku mencoba menggoyangkan badannya berharap jawaban segera keluar dari mulutnya. Robi mengangkat kepalanya, tubuhnya bergetar hebat. Gue takut sama dua orang itu. Mereka bawa tombak. Mereka kayak ngincer gue. Mendengar jawaban tak masuk akal dari Robi, seketika aku teringat dengan kejadian astral yang kualami di puncak. Apa ini semua ada hubungannya dengan itu semua? Apa memang benar Raja telah mengincar Robi? Apa benar Robi tidak akan selamat? Robi terus-menerus menangis. Ia tak berhenti sesenggukan. Irwan dengan tulusnya berusaha menyabarkan Robi dengan mengelus-elus bahunya. Sabar, Bi. Mending sekarang lo minta maaf deh, suruh Feby sambil merapatkan posisinya dengan Robi. Namun Robi tetap saja sesenggukan dan membenamkan kepala sambil merangkul lututnya sendiri. Kami pun jadi saling pandang seakan mempertanyakan sikap aneh Robi. Bi, ucapku mendekat, masih tak ada respon darinya. Namun ketika hanya berjarak beberapa senti, Robi mendengus. Pundaknya naik turun dengan cepat, kepalanya tak lagi terbenam dalam dekapan. Ia menengadah dengan mata yang sudah kosong. Anak ini akan saya bawa, ucapnya sembari tersenyum menyeringai dengan mata yang masih kosong. Suaranya menggetarkan seisi Gunung Raja. Bahkan aku sadar itu bukan suara Robi. Ia telah dikendalikan salah satu penghuni Gunung Raja. Irwan yang berdoa di samping Robi sempat terperanjat karena kaget. Dengan cekatan tasbih kecil miliknya ia ambil kembali. Dengan doa yang dipanjatkan, Irwan menempelkan tasbih miliknya tepat di kening Robi. Tapi apa yang terjadi selanjutnya sungguh di luar dugaan. Aku juga teman-temanku menyaksikan betul detik-detik sebuah kejadian tak masuk akal. Butiran tasbih Irwan seketika hancur berkeping-keping. Kulihat hanya tersisa untaian talinya yang masih menempel di kening Robi.
Irwan tak menyerah begitu saja. Ia tetap merapalkan doa-doa. Semakin tak masuk akal lagi. Tanpa dorongan atau hentakan dari tangan Irwan, Robi terpental sekitar 2 meter jauhnya. Kami hanya bisa terperangah melihat pergelutan antara Irwan dan Robi. Aku sendiri menjadi harap-harap cemas. Mengingat kejadian yang kualami di puncak gunung, aku ingin semuanya selamat tanpa terkecuali. Itu saja. Wan, Robi masih bisa selamat kan? Kita di sini cuma bisa doa aja. Kita berdoa supaya semuanya selamat, termasuk Robi. Jawab Irwan tanpa menolehkan wajahnya. Ia terus fokus kepada Robi yang berusaha bangkit setelah tersungkur akibat terpental. Robi berontak. Ia menghampiri Irwan dengan dada yang membusung. Tak hentinya pula tawa Robi menggelegar. Matanya membesar, urat-uratnya terlihat dari kejauhan. Dengan penuh amarah Robi menunjuk Irwan seperti ingin menantangnya berduel. Kami yang tidak bisa apa-apa hanya terus mengucap kalimat istighfar tanpa henti, dan mudah-mudahan dengan begitu Irwan dapat terbantu dalam duelnya dengan makhluk yang merasuki tubuh Robi. Irwan berjongkok, matanya ia pejamkan. Beberapa detik khusyuk dalam rapalan doanya. Tangan kanan Irwan terangkat seperti sedang mengambil ancang-ancang. Tak lama kemudian tangan yang diangkatnya ia hentakkan ke bumi dengan keras hingga dari kejauhan Robi kembali terpental. Kini reaksinya lain. Robi meringis kesakitan, pandangannya pun berisi tak kosong seperti semula. Itu artinya ia telah sadar. Aku berniat untuk menghampirinya, namun belum juga mendekat, tatapan Robi kembali kosong. Kini ia meraung, makhluk apa lagi yang merasuki tubuhnya. Tanpa aba-aba Robi segera menyerang Irwan dengan jari jemari yang ia cakarkan ke tanah. Irwan tetap dalam doanya. Matanya masih terpejam ketika Robi yang sekarang menjadi lebih agresif mendekati tubuh Irwan. Belum juga sempat menyentuh, Robi kembali terpental. Gila, ilmu apa yang dipakai Irwan? Irwan beranjak dari jongkoknya, matanya tajam melihat Robi. Ia berkata, kalian celakai teman saya. Saya akan hancurkan kalian semua dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Teman saya bukan lawan kalian. Sayalah lawan kalian. Kalian? Apa maksudnya kalian? Berarti memang benar ada banyak makhluk tak kasat mata yang merasuki tubuh Robi. Ya Tuhan. Aku tak hentinya mengucap kalimat istighfar. Tangan Irwan meraih sesuatu dari tas miliknya. Ia mengeluarkan sebuah kain. Kain itu terlipat seperti berisikan sesuatu. Sambil matanya tetap fokus kepada Robi, Irwan membuka isi kain itu. Ternyata di dalamnya terdapat serbuk seperti garam. Kemudian Irwan melemparkan serbuk itu kepada Robi. Tanpa diduga geliat Robi seperti kepanasan. Ia terus meminta ampun ketika Irwan melemparkan serbuk demi serbuk dari tangannya. Hingga akhirnya dengan lemas Robi bersimpuh di depan Irwan dengan tatapan sayu. Ia mengucapkan kata, ampun. Sebelum terkulai tak berdaya. Hebat banget si Irwan. Baru tahu gue kalau dia bisa kayak gitu. Ucap kagum si Rudi. Tak memperdulikan ucapannya, aku segera membawa Robi. Ia disandarkan di carrier yang sudah aku tumpuk sebelumnya. Wajahnya terlihat sangat lelah, bajunya pun sudah dibasahi oleh keringat. Irwan menghampiri Robi. Ia meletakkan telapak tangannya ke kepala Robi lalu membacakan doa. Rokok gak? Tanya aku. Biasanya jika Irwan kelelahan ia selalu meminta rokok. Namun entah apa yang dipikirannya, ia tidak menggubrisku sedikit pun. Ia hanya tergopoh menggapai sebuah batang pohon untuk bersandar di sana. Kemudian Irwan memejamkan matanya. Kami yang tak mau mengganggu Irwan membiarkannya dalam keadaan seperti itu. Kami hanya fokus kepada Robi. Minyak kayu putih pun sudah beberapa kali dioleskan di hidungnya. Tapi Robi belum juga tersadar. Gue kenapa? Keluh Robi terdengar lelah memecah lamunan kami yang sedari tadi menunggu kesadarannya kembali. Kemudian Feby menceritakan kejadian yang menimpa Robi sebelumnya. Mendengar setiap penggalan cerita yang didapat dari Feby, ekspresi Robi tak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Jiwa temperamennya kembali. Ia terus mendengus meluapkan amarah. Kalau kalian berani tunjukin wujud kalian, gue gak takut. Gue tantang kalian semua sekalipun lo raja penghuni gunung ini. Gue gak takut sama sekali. Gue cabik-cabik badan kalian. Setan biadab. Teriaknya memekik, mata ganasnya terus meraih setiap area. Perilaku Robi yang sudah tak dapat kami kontrol, semua memilih diam. Aku sendiri hanya bisa pasrah. Lagi-lagi Robi berulah sampai-sampai Irwan pun tak bereaksi sama sekali. Gue capek mas. Gue udah gak kuat.
Tapi sebisa mungkin gue bakal jaga kalian semua. Ucap Irwan dengan nada lemas. Kalimat yang keluar dari Irwan seperti menghujam dada. Apa mungkin Irwan pun tak akan selamat? Pikiranku berkecamuk, air mata pun tak terasa menetes. Kalian semua pulang aja. Gue udah gak kuat bawa Robi. Cepat pulang sebelum terlambat. Lanjutnya dengan nafas yang masih tak beraturan. Gue gak bakal ninggalin siapapun di sini. Jangankan keadaan hidup, keadaan gak bernyawa pun lo bakal gue bawa pulang. Ucapku sembari tak bisa menahan isak tangis. Semua wajah tertuju pada Irwan kecuali Robi. Ia tetap memasang wajah penuh amarah. Mengingat semua runtutan kejadian ketika di puncak gunung, aku teringat dengan kujang yang diberikan raja. Tak pikir panjang, ku ambil kujang itu di saku belakang celanaku, kemudian kutunjukkan pada Irwan. Karena sesuai petuah yang raja berikan kepadaku, dengan izin yang maha kuasa, cindera mata itu dapat menyelamatkan kami. Lo dapat dari mana? Dari raja. Irwan terdiam, pandangannya tak terlepas dari kujang yang kutunjukkan. Sepertinya ia memahami apa yang kuucapkan. Dengan lemas tangan Irwan berusaha meraih kujang yang kugenggam. Karena memang aku merasa itu bukan hakku, maka aku memberikannya. Tapi hanya beberapa detik Irwan menggenggam kujang itu, ia muntah. Barang ini gak mau ada di tangan gue. Lo aja yang pegang. Ucapnya sembari menahan sakit, lalu mengembalikan kujang itu kepadaku. Belum juga rasa heranku habis akan pertanyaan Irwan, aku kembali dikagetkan oleh Dian. Dia mendadak berperilaku aneh, seperti seorang yang gagah dan berwibawa. Matanya pun kosong, ia kerasukan entah oleh siapa. Kamu gak akan selamat. Dian menunjuk Robi, ucapnya tegas kepada Robi. Saya gak takut sama kalian semua. Bilang sama raja penunggu gunung ini kalau saya bakalan bunuh dia. Tegas Robi dengan amarahnya. Kami masih bereaksi sama, pasrah dengan apa yang Robi lakukan. Tak ada yang bisa mencegahnya lagi. Baiklah, tadinya raja sudah memaafkanmu karena melihat temanmu yang satu ini. Dian menunjukku. Lah, kenapa aku? Bukannya selama ini Irwan yang berjibaku berusaha menyelamatkan kami semua? Kenapa harus aku? Sampaikan pada raja kalian, temui saya tantang dia. Saya akan bunuh dia. Ucap Robi masih dengan amarahnya. Urat-urat merah matanya mulai mendominasi. Seketika Dian terkulai lemas. Rudi menghampiri lalu membopong tubuhnya mendekati kerumunan, sementara Robi masih terlihat berdecak kesal. Kami sedikit tidak memperdulikannya, bukan tak peduli, hanya sedikit tidak mau terbawa sulutan api emosinya. Tanpa perintah, Robi pun menghampiri kami yang fokus pada Irwan dan Dian. Hari sudah berganti malam. Perjalanan yang semula kuperkirakan sebentar saja ternyata memakan waktu yang cukup lama. Kami belum juga sampai di pemukiman warga. Namun di balik itu semua aku bersyukur karena pergantian waktu begitu terasa, tak seperti apa yang kualami ketika mendaki. Kami kembali mendirikan tenda, tidak memungkinkan rasanya untuk melanjutkan perjalanan. Irwan masih tidak berdaya, semoga saja semalam lagi cukup untuk memulihkan kondisinya. Dan kami akan melanjutkan perjalanan esok pagi. Langit tak berawan, cahaya bintang terlihat berkilauan. Kuperiksa jam tangan, ternyata sudah pukul 10 malam. Dian dan Irwan beristirahat di dalam tenda. Robi dengan gelagat yang masih menyimpan amarah hanya duduk di samping tenda. Sementara aku, Feby dan Rudi sibuk mencari kayu bakar untuk api unggun. Beberapa saat setelah kayu bakar dikumpulkan dan api unggun dinyalakan, kami memasak sisa perbekalan yang ada. 3 bungkus mie instan menemani malam kami. Rob, tegurku pada Robi untuk mengajaknya makan. Dengan sungkan Robi menghampiri. Kami pun makan bersama. Rasa kenyang tak dapat kurasakan. Tak apa, yang penting perut ini sudah terganjal makanan. Malam semakin larut, kami memutuskan untuk memasuki tenda masing-masing lalu beristirahat. Jam sudah menunjukkan pukul 12 lewat. Rasa kantuk belum juga datang, sementara semua temanku sudah tertidur lelap. Dari luar tenda pun hanya terdengar suara sautan binatang malam. Aku merasa sendirian. Karena merasa kesepian, aku keluar tenda sekedar untuk duduk diam menatap api unggun. Sekalian aku juga ingin merasakan suasana malam terakhirku berada di gunung ini. Sepi banget. Dengerin lagu enak kali ya. Gumamku, lantas ku ambil ponselku untuk menyalakan lagu salah satu ustadz favoritku, almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari.
Semula niatku ingin memainkan lagunya yang berjudul Bidadari Surga. Namun entah kenapa nyanyian yang keluar dari ponselku adalah Kidung Lingsir Wengi. Seketika bulu kuduku berdiri. Aku tahu faktanya kidung ini bukanlah kidung horor atau pemanggil hantu. Akan tetapi tetap saja, karena mungkin sudah beberapa kali diputar untuk kepentingan intro atau soundtrack horor, maka kesan horor dari setiap nadanya pun sangat terasa olehku. Sial, kok jadi lagu kayak gini sih? Padahal di HP-ku gak ada lagu Lingsir Wengi. Mas, tolong mas! Belum juga selesai ku masukkan ponsel ke dalam saku jaket, aku dikagetkan dengan suara seseorang meminta tolong. Suaranya ku kenal betul, itu adalah suara Robi. Keadaan malam hanya diterangi oleh pijar dan api unggun dan sedikit cahaya bulan yang masuk ke sela-sela pepohonan. Dengan panik aku beranjak dan kembali mengeluarkan ponsel dengan cahaya flashnya. Aku mencari sumber suara. Suaranya tak mungkin dari dalam tenda. Sumbernya seperti dekat berada di area belakang tenda. Mas, tolong! Suara Robi semakin keras terdengar, semakin memekik dan memilukan. Menelusuri pijakan tanah yang diselimuti dedaunan kering, ku cari tempat Robi berada. Astaga Robi! Aku dibuat terkejut ketika cahaya senter ponselku mengenai tubuh Robi. Robi sudah dalam keadaan tak berdaya. Lehernya diikat, kedua tangannya digenggam erat oleh dua orang berbadan kekar di samping kanan dan kirinya. Ia hanya mengenakan celana dalam. Wajah Robi sudah berlumuran darah, tubuhnya sudah banyak bekas cambukan. Melihat keterpurukan Robi, entah kenapa kakiku seakan terpaku. Aku hanya bisa berdiri mematung beberapa meter di hadapannya. Pak, sudah pak. Pak, kasihan teman saya. Ucapku memelas kepada kedua orang berbadan kekar yang terus-menerus menyiksa Robi. Tak terasa air mataku berlinang. Aku tak kuasa melihat sahabatku diperlakukan bengis. Robi mengerang, kakiku tetap saja terasa berat. Aku seperti dipaksa menyaksikan aksi penyiksaan Robi. Maafin gue. Tolong bilangin sama orang tua gue. Ucap Robi sembari menahan kesakitan tanpa ampun. Dua orang kekar di samping Robi menyambuknya lagi. Seketika terdengar erangan yang memilukan. Robi sudah tidak berdaya. Irwan, maafin gue. Itulah kata-kata terakhir yang kudengar dari mulut Robi. Namun dua orang kekar itu masih saja menyiksanya. Aku berteriak tak kuasa menahan kesedihan. Aku tertunduk, mataku tak kuasa lagi melihat kejadian yang diterima Robi. Tak lama aku mendengar gemuruh langkah dari arah belakang. Salah satu dari mereka menepuk bahuku. Lo kenapa nangis di sini? Kayak orang gila aja. Robi, Wan, dia disiksa. Keluhku sambil menunjuk ke arah di mana Robi diperlakukan secara tidak manusiawi. Apaan? Lalu kali mas, si Robi ada di tenda lagi tidur. Robi! Teriakku ke arah tenda. Apaan sih lo mas? Ganggu gue tidur aja. Keluh Feby. Ia keluar tenda dengan payah, matanya sembab. Robi mana? Robi! Gelagat Feby keheranan. Ia memutar badannya lalu masuk kembali ke dalam tenda. Tak bisa menahan kepanikan, aku ikut memeriksa keberadaan Robi di dalam tenda. Namun Robi benar-benar menghilang. Gak ada, Wan. Keluhku, keringat dingin mulai membasahi tubuh. Aku benar-benar khawatir kejadian yang kulihat sebelumnya benar-benar terjadi. Gimana kalau kejadian yang barusan gue lihat itu beneran, Wan? Irwan tidak menggubrisku dengan kata-kata. Ia hanya memejamkan mata lalu menundukkan kepalanya secara perlahan. Sedikit dapat kupastikan keningnya mengerut dan mulutnya mendesis, terus membacakan kalimat-kalimat suci. Astagfirullah. Kalimat istighfar yang keluar dari mulutnya memukul keras jantungku. Mataku ikut terbelalak. Aku yakin bahwa Robi memang dalam keadaan berbahaya. Astagfirullah. Kembalikan teman kami. Wan, kenapa, Wan? Aku menggoyahkan konsentrasinya. Irwan membuka mata, pandangannya tajam lurus ke depan. Kita turun sekarang juga. Tapi Robi gimana, Wan? Terlalu berbahaya. Kita naik bareng, turun juga bareng, Wan. Siapa tahu di jalan turun Robi ketemu. Lo yakin? Insya Allah.
Melihat keyakinan Irwan sedikit menurunkan keegoisanku untuk tetap mencari Robi sampai dapat. Dengan cepat kami bergegas merapikan semua logistik untuk dimasukkan ke dalam carrier. Kami akan segera menuruni gunung ini, tak lupa api unggun kami matikan. Jalanan tidak terlalu terjal, namun kami tetap harus berhati-hati melangkah. Walaupun dilanda kepanikan, kami harus tetap waspada. Aku tidak ingin korban bertambah karena sebuah kecerobohan. Semakin jauh kami melangkah, semakin dekat pula kami ke kaki gunung. Dan di area ini aku mendapati sesuatu yang tak pernah aku jumpai sebelumnya. Akalku pun tak sanggup menerimanya. Di tengah perjalanan kami dikejutkan dengan suara hentaan kaki berat dari balik semak-semak. Aku khawatir itu adalah sosok genderuwo yang akan menerkam. Karena khawatir maka aku pun beberapa kali meminta bantuan kepada Irwan. Kita periksa saja, gak usah takut. Kami melangkah mengendap mendekati semak. Ketika akan sampai dan tanganku akan menyentuh dedaunan, sesuatu yang besar melompat dari baliknya. Sontak kami terkejut dan hampir berhamburan. Makhluk yang keluar itu bukanlah genderuwo melainkan seekor hewan semacam kuda. Dan makhluk itu kini tengah berdiri di sekeliling kami. Ukurannya tak lazim, bayangannya besar sekali. Aku menangkap ada yang aneh. Terdengar suara rintihan dari arah makhluk itu. Kuarahkan cahaya headlamp mengenai perawakannya. Aku ingin memastikannya sekali lagi. Astaga, Robi! Aku terperangah dibuatnya. Ternyata makhluk tadi memanglah kuda, namun hanyalah setengah badan. Sedangkan dari bagian leher ke atas digantikan dengan Robi yang masih tak mengenakan apa-apa. Raut wajahnya terus meringis. Suara rintihan yang terdengar adalah rintihannya. Ketika aku akan mendekati, tubuh kudanya seakan mempunyai kendali penuh. Ia melarikan diri menembus semak-semak. Refleks kakiku berlari mengejarnya, diikuti semua temanku sebelum kehilangan jejak. Pandangan dan pendengaranku kufokuskan kepada makhluk aneh itu. Namun setelah beberapa semak kulewati, aku kehilangan jejaknya. Kutelusuri setiap sudut tetapi tidak menemukan apapun. Nah, lagi mencari temannya. Suara laki-laki parubaya menyapaku. Aku menoleh, ternyata terdapat seorang kakek-kakek berdiri tak jauh dariku. Kakek itu bukanlah kakek Jalil. Aku tak mengenalinya. Iya, Ki. Kami nyari teman kami yang hilang. Ayo ikut Aki ke rumah. Robi ada sama Aki. Tanpa menjawab, lelaki parubaya itu menuntun kami membelah semak belukar lalu memasuki kembali ke jalan setapak. Wan, ini yang lo maksud tadi. Kita lihat aja. 1 jam sudah kami mengikuti Aki. Di balik sebuah pohon besar kami disambut sebuah gubuk tanpa penerangan. Dengan tergesa aku sedikit berlari menyusul Aki di depan. Ini bukan pemukiman warga melainkan di tengah hutan. Rumah Aki terbuat dari anyaman bambu atau di kalangan masyarakat Sunda sering disebut dengan bilik. Bagiku kondisinya sudah tidak layak huni. Bahkan sampai-sampai Aki harus sedikit mengangkat pintu rumah terlebih dahulu sebelum menggesernya. Setelah pintu itu dapat digeserkan, dengan disertai senyuman Aki mempersilahkan kami masuk. Bau kayu menyeruak seisi rumah. Dari sebuah ruangan pojok biasa cahaya lilin mengalihkan fokusku. Dari bayangan aku dapat melihat sebuah bayangan manusia yang tengah berbaring tanpa pikir panjang. Aku segera menghampirinya. Semua temanku mengikutiku dari belakang. Robi! Benar dugaanku, bayangan manusia itu ternyata adalah bayangan Robi. Ia terbaring, kondisinya sudah memprihatinkan, penuh luka dan darah. Ki, teman saya kenapa? Aki menemukan dia di jurang. Aki tidak tega, makanya Aki bawa. Irwan bergegas menyelundup masuk ke dalam kamar. Ia memeriksa nafas Robi. Tapi masih hidup kan, Ki? Ikhlaskan saja. Aki hanya bisa membawa jasadnya. Ujar Aki. Pernyataannya membuatku terpukul. Kulihat Irwan pun beberapa kali memegangi keningnya sendiri. Semua ikut menangisi Robi. Kalian bermalam di sini saja. Besok pagi baru pulang. Aki akan antar. Bawa jasad teman kalian. Sampaikan salam hangat Aki pada keluarganya. Baik, Ki. Saut Feby gelagapan.
Malam ini adalah malam panjang. Aku akan tidur bersama jasad sahabatku, Robi. Sekaligus ini adalah malam terakhirku melihat Robi yang sudah tidak bernyawa. Tangisan membawaku ke dalam alam bawah sadar. Jujur aku masih tidak rela dengan apa yang menimpa Robi. Namun apa daya, manusia hanya bisa berusaha, Tuhanlah yang menentukan. Dan aku yakin ketentuannya adalah mutlak dan sudah pasti yang terbaik. Gue yang gendong Robi, ucap Dian. Pagi ini kami akan segera meninggalkan rumah Aki, kemudian menyerahkan Robi kepada keluarganya untuk segera dimakamkan. Disertai kesedihan, perjalanan pun tak terasa. Aku melihat Dian pun seperti mempunyai tenaga tambahan untuk membawa Robi. Tibalah kami di sebuah persimpangan. Aki pun memberikan isyarat untuk segera berpisah. Lain waktu main lagi ke sini. Jangan pernah takut, dengan senang hati Aki akan menyambut kedatangan kalian. Senyuman tergurat darinya. Tugas kami belum selesai. Setelah bersalaman dengan Aki, dengan cepat kami menyusuri sisa jalur pendakian. Semenjak semua yang terjadi padaku di gunung ini, aku sedikit terbiasa dengan hal-hal aneh yang kujumpai. Sehingga ketika mengetahui Aki menghilang begitu saja pun aku tidak terlalu terkejut seperti sebelumnya. Kali ini aku yang mengambil alih perjalanan. Aku memimpin teman-temanku berjalan. Titik fokusku kali ini adalah segera tiba di perkampungan, lalu menyerahkan Robi kepada keluarganya. Kebetulan sekali rumahnya tak begitu jauh dari rumahku. Kami berjalan menyusuri perkampungan. Sepanjang jalan aku tidak melihat para tetangga yang biasanya saling bercengkrama di luar. Kemana mereka? Oh ya, mungkin saja mereka semua memang sedang asyik di dalam rumah. Namun apa semuanya begitu? Tak ingin menyelami prasangka buruk, aku tetap melanjutkan langkah di sebuah persimpangan jalan lainnya. Dari kejauhan aku melihat kerumunan itu para tetanggaku. Ternyata mereka semua meninggalkan rumahnya untuk mengerumuni sesuatu di dalam pos ronda. Kerumunan apa itu? Wajah mereka tampak dihinggapi rasa penasaran dan rasa cemas. Aku berlari mengejar, menghampiri setiap wajah yang dirundungi kebingungan. Tanpa bertanya, aku segera berlari masuk membelah kerumunan. Tapi anehnya aku bukan menyingkirkan mereka, melainkan aku menembusnya. Aku sudah seperti asap yang menembus setiap apa yang menghalangi. Ya Allah, kenapa ini? Gusarku seketika panik. Sesampainya di area dalam pos ronda, aku kembali dikagetkan dengan mataku yang menangkap satu tubuh terkulai lemas. Itu aku. Seketika aku teringat kembali dengan kejadian yang menimpaku di puncak Gunung Raja. Tak hanya itu, ternyata tubuhku sudah dikelilingi oleh para sahabatku, Irwan, Feby, Dian, dan Rudi. Sudah ada di sana. Mereka mengelilingi jasadku bersama ibuku juga adikku. Apa yang terjadi padaku? Tangisku tak tertahankan. Di dalam kesedihan aku kembali merasakan angin kencang yang sama yang kurasakan ketika aku mengalami hal serupa di puncak gunung. Tiba-tiba saja semua menjadi gelap. Bangun nak, ini ibu. Perlahan aku membuka mata. Ucapan syukur terdengar menggema seisi ruangan disertai tangis dari para sahabat dan anggota keluargaku, dan ibu dia memelukku dengan erat. Lo pingsan kok lama banget? Pingsan? Maksud lo gak sadar diri udah 4 hari mas? Tegas Irwan menjawab. 4 hari? Apa maksudnya 4 hari aku pingsan? Bukannya aku tetap bersama mereka ketika turun gunung? Apalagi hal mistis yang terjadi padaku sekarang. Tanggal berapa sekarang? Aku ingin memastikan perkataan Irwan. 3 Januari 2019. Petir seakan menyambar. Dadaku seperti dihentak sekeras mungkin oleh palu berukuran besar. Tak hanya menjawab dengan kata, Irwan pun memperlihatkan tanggal hari ini dari ponselnya. Benar, aku sadar bahwa terakhir kali aku melihat jam di ponselku, di sana tertera tanggal 31 Desember 2018. Aku terduduk lesu. Setelah apa yang terjadi padaku, semuanya seperti cerita di dongeng-dongeng yang kerap ku dengar dari para sesepuh desa. Robi mana? Tanya aku berharap Robi masih hidup.
Dia, jenazahnya sudah dibawa pulang. Sorry, kita agak telat bawa lo. Sebelum turun, kita ketemu kuncen gunung dulu. Kata dia, lo jangan dulu dibawa pulang. Maksud lo kakek-kakek yang punya rumah gubuk di tengah hutan itu? Irwan menganggukkan kepala. Itu artinya Aki bukanlah makhluk halus, melainkan manusia. Aku tak ingin memperpanjang segala prasangkaku. Di dalam kepalaku sudah berkecamuk dengan setiap kejadian yang menimpa sebelumnya. Aku ingin pulang. Gue mau pulang. Nanti kita tunggu dulu Aki kuncen, baru kita pulang. Irwan menahanku. 1 jam lamanya kami menunggu. Para tetangga pun sudah mulai berhamburan. Beberapa masih berada bersama kami. Mereka masih penasaran dengan apa yang aku alami. Tak jauh dari kaki gunung, seorang lelaki parubaya berjalan ke arah pos ronda. Ya, itu adalah Aki, yang menurut Irwan adalah kuncen Gunung Raja. Aku beranjak menghampiri lalu mencium tangannya. Aki? Iya. Aki membalas sapaanku dengan senyuman. Tangannya terangkat kemudian tersampir di kepalaku. Ia mengelusnya dengan lembut. Pulang, nak. Jangan lupa mampir lagi ke rumah Aki. Iya, Ki. Pasti saya akan main ke rumah Aki. Ibu dan adikku pun ikut menghampiri Aki lalu mengucapkan banyak terima kasih kepadanya. Aku tahu perasaan seorang ibu sangatlah cemas jika melihat anaknya dalam keadaan tidak baik-baik saja. Pasti. Itu juga yang kini dirasakan oleh keluarganya Robi, terutama ibunya. Di tepi jalan desa aku melihat bayang-bayang Robi. Ia melambaikan tangannya seolah mengucapkan kata selamat tinggal. Aku membalasnya. Aku pun memastikannya kepada Irwan. Namun Irwan hanya berkata, iya, udah gak perlu diomongin. Kami pulang ya, Ki. Iya, hati-hati di jalan. Aku mencium tangannya, memberinya senyuman perpisahan. Di pemakaman Robi, isak tangis tak dapat terbendung. Semua kejadian tak masuk akal yang berakhir tragis baru saja dialami oleh kami. Usai pemakaman, orang tua Robi mengumpulkan kami semua. Mereka mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan hati-hati karena tak ingin menyinggung perasaan orang tua Robi, aku menceritakan semuanya dan selesai aku bercerita mereka menangis. Aku mengikuti prosesi doa almarhum Robi hanya 2 hari karena aku harus kembali merantau melanjutkan kegiatanku sebagai karyawan. Di hari keberangkatanku aku didatangi oleh Robi. Ia berucap terima kasih kepadaku. Sebagai seorang sahabat aku menerima rasa terima kasihnya. Dan tak lupa aku berpamitan dengannya. Di perjalanan menuju kota Paradua Nasib, aku kembali mengalami hal di luar nalar tentang Robi. Di Lingkar Nagrek, ketika aku rehat sejenak dalam perjalanan, aku memutuskan untuk berhenti di salah satu warung kopi yang berjejeran di tepi jalan. Penjual warung kopi menyahutiku dengan berkata, temannya gak ikut ngopi, Kang? Seketika aku melihat ke samping. Di sana sudah ada Robi, sahabatku. Dia tersenyum lepas kepada aku. Aku pun membalasnya semampuku, karena jujur hatiku masih hancur akan kehilangannya. Pandanganku terus tertuju padanya, namun Robi perlahan menjadi bayang-bayang sebelum akhirnya menghilang dari pandanganku untuk selamanya. Kepada Robi, sahabatku, tenang di sana, kawan. Meskipun hadirmu sudah tak berada menghiasi kami, para sahabatmu, namun semua kenangan tetap terlukis jelas. Senyumanmu, candamu, dan gelak tawamu takkan pernah kami lupakan selamanya. Dan aku janji, aku akan menjaga adik kesayanganmu. Ini semua demi satu kata, persahabatan. Sekian, dan terima kasih buat Didit Galaraka yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.